Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dimohon untuk kesediaannya menunggu 1 menit lagi sebelum kita memulai Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih. Baik, kita mulai Philip Morning Market Call edisi Jumat 10 Desember 2021. Saya ucapkan selamat pagi. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk pembahasan pertama dari Philip Morning Market Call, tentunya dari rekapan perdagangan indeks harga saham gabungan di mana IHSG menguat 0,61 di perdagangan kemarin. Sementara untuk indeks Asia terpantau mix cenderung menguat di antara Hang Seng dan juga Straits Times yang menguat 1,08 dan 0,41%. Sedangkan Nikkei turun 0,47%. Bagaimana dengan pembukaan pada pagi hari ini? Indeks saham di Asia dibuka turun mengikuti pergerakan indeks Wall Street, di mana 3 indeks utama mengalami pelemahan setelah mengalami rally sepanjang 3 hari terakhir. Investor memperhatikan rilis data inflasi atau Consumer Price Index bulan November yang akan dirilis malam nanti. Dari sisi makroekonomi, kalau kita melihat tentunya sentimen utama masih datang dari beberapa rilis data ekonomi Amerika Serikat yang nanti kita akan bahas. Sebelumnya, mungkin untuk indeks regional Eropa, maksud kami, FTSE dan juga DAX melemah 0,22% dan 0,30%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, indeks Wall Street mengalami pelemahan, dengan pelemahan terdalam terjadi di Nasdaq sebesar 1,71%, yang mana kita juga ketahui Nasdaq dalam rally 3 hari terakhir memang mencatatkan kenaikan yang juga lebih signifikan dibandingkan dua indeks utama lainnya. Sedangkan Dow Jones ditutup flat 0,00%. Investor kembali mencerna juga rilis data pasar tenaga kerja Amerika Serikat, yaitu Initial Jobless Claim, yang dirilis minggu lalu turun menjadi 184.000 atau menjadi yang terendah sejak September 1969. Kita beralih ke komoditas, dua harga minyak mentah dunia, yaitu WTI dan juga Brent, sama-sama melemah. WTI melemah lebih dalam 1,93%, sedangkan Brent melemah 1,85%. Batu bara menguat 1,13%, disusul oleh timah yang menguat 0,49%. Sedangkan komoditas utama Indonesia lainnya, yaitu CPO, terpantau melemah 1,30% ke level 4.778 Malaysian Ringgit per ton. Harga minyak mentah turun sekitar 2% setelah kilang minyak di China merasa keberatan dengan kenaikan harga jual minyak yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, kami memproyeksikan IHSG lebih cenderung
tertekan akibat dari pergerakan indeks Asia yang juga terpantau melemah hingga pagi ini. Dengan begitu, kami proyeksikan IHSG akan atau berpeluang bergerak di rentang support 6.615 dan resisten 6.660. Dari berita korporasi, kami merekap diantaranya PBID atau Panca Budi Idaman Tbk yang mengumumkan target pendapatan sebesar 4,3 triliun rupiah di tahun ini. Sedangkan SSIA atau Surya Semesta Internusa Tbk akan mengalokasikan belanja modal senilai 500 miliar rupiah di tahun mendatang. Yang terakhir ada Avia atau Avian Tbk, salah satu emiten baru yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia, mengumumkan akan menambah modal senilai 1,41 triliun rupiah kepada anak usaha PT Tirta Kencana Tata Warna. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini dan beberapa hari ke depan, kami memberikan satu rekomendasi, yaitu TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk. Secara teknikal, TOWR saat ini sedang uji area klasik support di kisaran 1130, dengan candle terakhir terbentuk yaitu candle hammer, dengan adanya volume perdagangan yang terpantau menandakan adanya satu akumulasi yang besar. Sedangkan stokastik RSI juga cukup mendukung adanya penguatan pagi hari ini dan juga beberapa hari ke depan, dengan stokastik RSI yang bergerak oversold atau bergerak di area jenuh jual dengan pergerakan yang cenderung golden cross. Kami rasa TOWR layak untuk diperhatikan dan potensi untuk mengalami technical rebound. Namun kami tetapkan juga ya untuk TOWR ini strateginya adalah jangka pendek, dikarenakan pergerakan dari jangka menengahnya, kami rasa TOWR ini masih bergerak dalam fase bearish-nya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan level 1130 sebagai area beli, sedangkan untuk target price pertama, Bapak dan Ibu bisa perhatikan area 1170, sedangkan untuk target price kedua di 1185. Namun kami rasa 1170 adalah area pertama yang potensi juga untuk menahan pergerakan TOWR, namun dengan hal itu kami rasa potensial gain atau yang diberikan oleh TOWR cukup menarik. Selain itu, stop loss jika TOWR tidak bergerak dalam skenario yang kita tetapkan, dan kalaupun TOWR melemah hingga 1105, kami bisa rekomendasikan untuk batasi resiko atau cut loss. Yang kedua ada LPCK, Lipo Cikarang Tbk, dari jangka pendek terlihat di sini bergerak dalam fase bullish dengan exponential moving average 24 sebagai area support kuat. Di perdagangan sebelumnya atau di periode sebelumnya ya, LPCK terpantau mengalami koreksi selama 4 hari, kemudian disusul oleh penguatan selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Pola dari LPCK sendiri juga masih terpantau berada dalam fase bullish. Dengan begitu kami rasa LPCK layak untuk ditunggu Bapak dan Ibu, walaupun sampai saat ini LPCK belum memberikan gambaran adanya candlestick yang lebih mengkonfirmasi ya, tapi kami rasa Bapak dan Ibu mulai bisa memperhatikan area 1275 sebagai area beli. Kemudian kalau ada satu rebound dari candlestick, kami rasa itu akan lebih mengkonfirmasi dengan penguatan yang kami perkirakan bisa mencapai 1410 dengan target price kedua di 1495 atau uji resisten Lipo Cikarang. Stop loss tentu ada di kisaran support klasik 1215, dan kalaupun memang pelemahan mencapai area tersebut, kami rasa LPCK masuk ke fase bearish ya, dan fase bullish jangka pendeknya pun sudah berakhir. Jadi layaknya untuk dibatasi resiko atau Bapak dan Ibu bisa lakukan cut loss untuk meminimalisir resiko kerugian yang lebih besar. Yang ketiga atau yang terakhir ada Link atau Linknet Tbk. Dari jangka pendek, Link tertahan di EMA 90 setelah adanya penembusan di area EMA 90 di periode November atau pertengahan November kemarin. Kemudian EMA 90 menjadi dynamic support kuat. Selain itu juga Linknet Tbk juga dari jangka pendek ya atau 4 hari terakhir terpantau mengalami penguatan atau rebound setelah adanya stokastik RSI yang bergerak oversold dan juga golden cross.
kami rasa Linglet bisa diperhatikan atau dipantau dengan strategi buy on weakness di kisaran 4240 dengan target price pertama di 4490 dan target price kedua di 4600. Stop loss di 4140 jika Bapak dan Ibu menggunakan strategi risk reward 1:2. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu edukasi dalam sepekan. Di antara Philips Sekuritas Indonesia akan mengadakan online class atau edukasi, yaitu money market atau deposit. Apa pilihanmu bersama Philips Asset Management? Acara ini akan diadakan di hari Jumat 10 Desember 2021 pukul 4 sore sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis, dan jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti acara ini, Bapak dan Ibu bisa langsung akses dengan link Zoom yang tertera di slide ini. Yang kedua, ada mudahnya bertransaksi saham dengan fitur Poems ID. Dengan materi fitur Smart Save, Auto Sweep, dan Smart Plan. Fitur-fitur ini adalah fitur yang menarik jika Bapak dan Ibu bisa pelajari, sehingga nantinya diharapkan bisa menunjang strategi trading dan juga planning untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Acara ini diadakan di hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini juga gratis, dan Bapak dan Ibu bisa langsung akses link Zoom yang ada di slide ini untuk bergabung di acara tersebut. Baik, terima kasih. Kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan Bapak dan Ibu, jika ada segala pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom Q&A dan kita akan bahas 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, baik, kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab ya. Mungkin di sini ada pertanyaan. Yang pertama ya, kita bisa bahas Pewon dan juga Medco ya. Mungkin Bapak dan Ibu masih memperhatikan ya pergerakan minyak mentah dunia yang terlihat juga beberapa hari terakhir ini sempat menguat, dan bagaimana dengan Pewon yang kita ketahui ya di akhir tahun ini ada isu diberlakukannya PPKM, bagaimana dengan pusat perbelanjaan seperti Pewon yang memiliki beberapa mall di kota-kota besar. Pewon dari jangka pendek ya, sebenarnya ini tertahan di area EMA 13. Dari jangka pendek saya bisa simpulkan Pewon ini masuk ke fase bullish. Namun dari jangka panjang kita belum bisa memastikan ya apakah Pewon ini confirm adanya keberlanjutan dari tren bearish jangka pendeknya. Kalaupun ada, memang itu akan masuk ke fase bearish jangka menengah ya, atau lebih berpotensi lebih panjang yang terjadi. Yang jelas Pewon saat ini masih tertahan di area support klasik di kisaran 472. Tapi dari perdagangan terakhir ya di tanggal 8 Desember, Pewon ini juga nggak bisa tembus area dynamic resistance-nya. Jadi di support dia tertahan, kemudian di dynamic resistance dia juga tertahan. Jadi adanya satu pergerakan yang mengerucut, yang kami khawatirkan nanti support
472 ini akan ditembus ya. Dengan sentimen yang saya rasa mungkin untuk P1 sendiri lebih cenderung ke arah yang kurang baik ya sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan strategi selanjutnya? Saya rasa Bapak dan Ibu bisa tunggu dulu ya untuk masuk di P1 karena kami khawatirkan adanya keberlanjutan bearish trend-nya. Tren atau pergerakan selanjutnya yang bisa diperhatikan ya. Tentu ada di kalau mungkin Bapak dan Ibu masih sabar untuk menunggu ya, mungkin cukup jauh ya gambarannya ini ada di kisaran 434 ini jelas ini membutuhkan kesabaran karena spread antara current price dengan arah pergerakan yang berpotensi untuk dituju oleh P1 kalau bisa kita lihat dari Fibonacci retracement itu cukup jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat dari trennya, saya rasa area 434 atau support dari Fibonacci retracement ini memang berpeluang untuk dicapai oleh P1. Jadi kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau nanti ada penembusan di bawah area support 472 ya, itu akan lebih mengkonfirmasi ya, atau memberikan signal kuat lagi ya akan bearish yang bisa terjadi. Untuk P1 saya rasa kalaupun masuk ke area atau fase bearish, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek kalaupun ada technical rebound yang terjadi di P1. Namun untuk saat ini saya belum bisa sarankan untuk masuk. Selanjutnya untuk Medco Energi ya, dengan pelemahan minyak mentah dunia, terutama Brent yang melemah di perdagangan malam tadi ya, Medco dari pergerakan kemarin juga sudah masuk ke area bearish ya, dengan doji atau maksud saya spinning top ya. Tapi dengan stokastik yang bergerak di area overbought. Jadi ini sebenarnya lebih mengarah kepada potensi koreksi ya dari Medco atau pelemahan dari Medco sendiri. Kita lihat Medco dari pergerakan di November ya, bulan November ini memang konsolidasi di area EMA 90, kemudian juga harga berhasil tembus ya akhirnya. Tidak bisa tertahan di atas EMA 90, kemudian harga malah bergerak lebih di bawah lagi. Jadi saya rasa Medco ini dari jangka menengah sudah masuk ke fase bearish. Yang konfirmasi lagi adalah signal yang saya bulatkan ini, atau di periode kisaran tanggal 24 November, di mana Medco tertahan di bawah EMA 13. Seperti itu. Jadi terlihat dari trennya sendiri atau chart pattern-nya. Kalau boleh saya gambar terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini ya, kalau kita bisa ilustrasikan dengan minor trend-nya. Seperti ini. Ini sudah masuk ke fase bearish, tentunya. Strateginya bagaimana? Tentu kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki Medco di perdagangan sebelumnya atau di hari sebelumnya, saya sangat sarankan untuk sell on strength. Manfaatkan ketika ada penguatan sesaat yang terjadi di Medco untuk ambil posisi jual. Potensi Medco seperti apa? Kalau dengan adanya penembusan area support seperti ini, sebelumnya di sini supportnya ya, 542 ini adalah supportnya. Kemudian harga ditembus lagi oleh pergerakan dari Medco. Nah, bagaimana dengan pergerakan saat ini juga? Tentu Medco sangat berpotensi ya kalau kita lihat dari pola atau chart pattern-nya. 470 ini akan kembali diuji di pergerakan selanjutnya. Namun bagaimana dengan pergerakan setelahnya? Kalau memang ada penembusan di 470, saya rasa pergerakan selanjutnya Medco berpotensi untuk menguji area 435 ya. Walaupun area 435 ini tidak bisa dipastikan ya, Medco ini akan bergerak tepat di 435, tapi Fibonacci retracement memberikan probabilitas atau peluang Medco akan bergerak mengarah ke area tersebut. Jadi seperti itu ya, kalau kita bisa ilustrasikan dari chart pattern-nya, tentu akan seperti ini, dan ini tentu Bapak dan Ibu sudah memahami ya, ini masuk ke fase bearish. Dari formasinya pun juga sudah sangat confirm. Begitu. Selanjutnya, Era Jaya dan juga
EMTK, kita lihat Era Jaya. Era Jaya, oke. Kalau di sini kita lihat Era Jaya dari jangka pendek ya, kalau boleh kita simpulkan terlebih dahulu, di sini era koreksi rata-rata ya, mengalami koreksi 2-3 hari, kemudian dilanjutkan dengan penguatan. Tapi sayangnya penguatan dari Era Jaya ini belum bisa menembus atas EMA 24 ya. Nah, ini sebenarnya kita perlu waspada. Kenapa Era Jaya ini, walaupun dia tertahan di dynamic support EMA 90, tapi Era Jaya ini juga nggak bisa tembus di atas EMA 24 atau exponential moving average dengan jangka waktu yang lebih singkat. Ini menjadi satu signal ya bahwa Era Jaya ini juga mensignalkan adanya pergerakan yang cenderung di bawah rata-rata harga selama 24 harinya seperti itu. Itu tentu dari jangka pendek kita bisa nilai Era Jaya saat ini pun juga perilaku dari investornya juga atau para tradernya juga menilai Era ini lebih di bawah dari rata-rata harga 24 harinya. Kalau kita lihat 24 hari dari Era Jaya ya atau di mungkin kurang lebih di bulan lalu ya, di bulan November Era Jaya ini masuk ke fase bullish. Jadi dengan adanya signal ini atau pergerakan yang di bawah exponential moving average 24, kami rasa investor dan juga trader di Era Jaya sudah menilai adanya potensi bearish ya di Era Jaya. Bagaimana dengan pandangan selanjutnya atau strateginya? Kalau begini, saya tidak sarankan untuk masuk ya, Bapak dan Ibu, karena Era Jaya kalau akan terus berulang seperti ini ya, trennya masih terus tertahan di bawah dynamic resistance EMA 24 atau jangka pendek, support terdekat di 595 akan berpotensi dicapai oleh Era Jaya. Seperti itu. Dari Fibonacci retracement, kita bisa lihat potensi downside-nya ya, akan lebih dalam lagi tentunya di 570 sampai 575 ya, kalau bisa kita range pergerakan dari era. Potensinya seperti itu. Mungkin itu ya pandangan dari Era Jaya. Kesimpulannya belum layak untuk dikoleksi dan baiknya untuk dijauhkan terlebih dahulu. MTEK sudah uji resisten, tembus resisten di kisaran 2100 di perdagangan kemarin. Saya rasa EMTK baiknya di taking profit ya, dan kalaupun Bapak dan Ibu sebelumnya mengikuti rekomendasi Philips Sekuritas, saya rasa 2100 salah satu area taking profit ya. Jadi mungkin taking profit pertama bisa direalisasikan dulu kalau Bapak dan Ibu sudah menganggap apa namanya potensial gain yang dijanjikan dari era sudah cukup baik. Arahnya mau kemana? Era Jaya ini punya klasik resisten di kisaran 2200. Ya, dari MTEK untuk area klasik resisten itu ada di kisaran 2240. Resisten selanjutnya ya. Tapi adanya penembusan area resisten pertama ya di 2100 ini kita perlu lihat dulu. Kalaupun MTEK ini cenderung konsolidasi di area kisaran 2100 atau sedikit di bawah 2100, saya rasa 2240 potensi untuk dilanjutkan oleh MTEK ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk Oke, di sini ada yang banyak yang menanyakan tentang Antam ya. Kita bisa satukan aja untuk pembahasannya. Antam dan satu lagi yaitu GGRM ya. Sorry. Antam. Beberapa dari teman-teman semua atau Bapak dan Ibu menanyakan tentang Antam. Teknikal seperti apa? Antam terlihat ya di sini Bapak dan Ibu kalau saya zoom in, Antam ini tertahan di kisaran EMA 90. Dari jangka pendek ya, dari jangka pendek ini Antam tertahan di EMA 90. Mungkin fase saat ini dari jangka menengah bisa kita artikan ya masih masuk ke dalam fase sideways karena Antam juga terlihat kalau kita gunakan EMA 24 dan 13 ini dia nggak bisa begitu jauh meninggalkan dari area magnetic zone antara EMA 13 dan 24 ya.
Sedangkan Antam kalau sudah apa namanya bergerak di atas dari EMA 90 ya, dan sekaligus juga 24, nggak lama Antam juga bergerak turun ya, atau mengalami koreksi dan akhirnya kembali bergerak di bawah exponential moving average-nya. Dari EMA 90 terlihat menjadi area resisten kuat. Dengan begitu, kesimpulannya Antam belum bisa direkomendasikan untuk beli ya, atau untuk cicil beli karena ya itu tadi, fase sideways-nya ini terlihat masih berpotensi untuk dilanjutkan ke depan. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang mengharapkan potensial gain di Antam, saya rasa eh, tidak bisa begitu berharap ya, karena kalau sideways ini kan mungkin kalau Antam ini menguat kisaran 2-3% atau 5%, kemudian harga turun lagi. Jadi nggak begitu memberikan ruang yang cukup menarik kalau kita bisa lihat. Antam punya gap di area kisaran 2430 sampai 2410. Ini gap ya yang saya rasa ini lebih ke arah common gap ya sebenarnya, karena ini tidak ada penembusan resisten, dan gap ini juga tidak mencerminkan adanya keberlanjutan dari breakaway-nya tadi dari si garis resisten. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau nanti Antam bisa bergerak lagi di atas EMA 90 ya, dia bisa breakout di atas dynamic resistance EMA 90. Saya rasa ini 2430 ini potensi untuk dicapai. Karena itu tadi ya, gap sejatinya bakal ditutup di periode perdagangan selanjutnya, tapi ada beberapa jenis gap yang memang butuh waktu singkat, tapi ada juga yang membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti runaway dan juga breakaway gap. Seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan Antam seperti itu, kita bisa bahas GGRM ya selanjutnya. Beberapa pertanyaan yang juga cukup banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. GGRM sayangnya kami lihat di sini jangka menengahnya masuk ke fase bearish ya Bapak dan Ibu. Kalau boleh saya ilustrasikan dengan chart pattern-nya, terlihat akan seperti ini ya. Tren yang terjadi di GGRM dari jangka menengah akan terlihat seperti ini. Dengan EMA 90, saya rasa menjadi dynamic resisten kuat yang kalau bisa dilihat di sini menahan laju pergerakan dari GGRM ya. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan pergerakan 1 minggu terakhir ini yang cenderung tertahan? Kalau bisa kita lihat di sini area supportnya ya 32725. Ya kurang lebih seperti ini. Nah ini terlihat ya, ini agak tepat ya bergerak di kisaran Fibonacci retracement rasio 1,618. Nah ini kalau boleh saya garis. Jadi GGRM ini lagi tertahan di area Fibonacci retracement 1,618. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi kalau dilihat sebenarnya juga dari volume ya, rekapan dari volume perdagangan dari GGRM juga sebenarnya belum menunjukkan adanya fase akumulasi yang begitu apa ya, terlihat ya, karena memang dari indikator ini juga masih menunjukkan adanya tren volume pergerakan atau volume perdagangan GGRM yang terus menipis ya, belum ada salah satu indikasi akumulasi kembali. Jadi bisa dimasukkan dulu ke watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Atau jika Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulasi yang cukup tinggi juga, Bapak dan Ibu bisa lakukan spekulasi atau spekulatif buy di GGRM. Karena sebenarnya dari pencapaian support dari Fibonacci retracement, sebenarnya GGRM ini potensi untuk mengalami satu rebound sesaat ya dari jangka pendek.
Setelah adanya pelemahan yang tembus area support-nya di kisaran 32.725, tembus di area tersebut, kemudian GGRM cenderung rebound di area Fibonacci retracement, ini sebenarnya kecenderungannya uh, rebound dulu ya, sampai mungkin GGRM bisa uji kembali area bekas support-nya yang bisa dijadikan resisten itu di kisaran 32.725. Seperti itu. Kalaupun Bapak dan Ibu memutuskan untuk membeli di GGRM, atau kalau boleh saya sarankan dengan tingkat resiko yang cukup tinggi ya sebenarnya, rekomendasi buy di GGRM dengan strategi buy on weakness. Kalaupun GGRM juga nggak bisa apa ya bergerak rebound, saya rasa batasan resiko yang perlu dicermati itu di kisaran 31.700. Iya, 31.700 ya kalau kita bulatkan fraksi harga dari GGRM-nya. Jadi seperti itu. Kalau ada penembusan lagi di bawah area tersebut, saya sarankan bisa untuk langsung jauhkan aja GGRM. Support terdekat lagi dia ada di kisaran 31.300 atau 31.400 ya, kalau kita bulatkan dengan fraksi harga GGRM. Jadi seperti itu. Saya bisa sarankan trade buy dengan catatan rekomendasi ini cukup menarik jika Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulasi yang tinggi. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang lebih moderate, saya tidak sarankan untuk spekulatif buy di GGRM. Selanjutnya, EMIOR atau Mayora Indah Tbk, apakah sudah bisa mulai cicil beli atau belum? Pergerakan EMIOR, kalau dilihat bisa dicicil lagi atau enggak, kita tunggu dulu ya. EMIOR ini masih konsolidasi di area support klasik di 2140. Seperti itu. Tapi belum ada satu candle yang cukup menguatkan ya buat kita nih, buat spekulatif buy lagi nih di EMIOR. Sayangnya seperti itu. Tapi memang tren dari candle-nya lebih, atau dari harganya juga cenderung tertahan ya di atas 2140. Kita bisa artikan sampai saat ini 2140 menjadi area klasik support kuat untuk EMIOR. Tapi bagaimana dengan strategi beli, apakah tepat? Saya belum bisa sarankan untuk masuk ke EMIOR. Kembali lagi, kalau Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, bisa saya sarankan untuk mulai cicil beli lagi di EMIOR, dengan catatan kalau misalkan EMIOR ini breakout di bawah 2140, Bapak dan Ibu harus siap dengan cut loss-nya, batasan resiko yang kita tetapkan, karena khawatirnya kalau EMIOR ini kembali bergerak di bawah 2140 atau yang kita kenal sampai saat ini menjadi support kuat, kalau support kuatnya sendiri ditembus oleh EMIOR, tentunya potensi pergerakan selanjutnya akan lebih memberikan potensial downside yang lebih dalam lagi ya, khawatirnya seperti itu. Karena support dia ini cukup jauh sebenarnya kalau bisa dilihat dari historical pergerakan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Saya ingatkan kembali, spekulatif buy rekomendasi di EMIOR ini hanya untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulatif yang tinggi dan tidak disarankan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat risiko moderate atau konservatif. Bagaimana, oke, boleh bantu sedikit insight untuk ISAT, bagaimana sahamnya bisa turun begitu dalam 2-3 hari terakhir? Oke, ini cukup menarik kalau kita bahas Indosat ya. Kenapa Indosat bisa ARB? Ini kita bisa lihat di sini kan selama 3 hari ARB, karena jujur aja pergerakan Indosat yang naik ya, yang diawali dari 19 November sampai kurang lebih 30 November ya, akhir-akhir November itu memang lebih disebabkan oleh pengumuman pembagian dividen ya, yang akan dilakukan oleh ISAT. Di mana kalau kita bisa cermati dividen yield yang dijanjikan oleh Indosat saat itu ada di kisaran 12% ya. Kalau itu saya pernah hitung di periode akhir November itu, di situ dividen yield-nya kurang lebih 12%. Jadi sampai saat ini saya rasa dividen yield 12% itu nggak banyak emiten yang memberikan tingkat dividen yield setinggi itu. Jadi
saya rasa investor hanya mengharapkan adanya pembagian dividen dengan mengharapkan yield tadi 12% kan itu berarti mereka bisa mendapat keuntungan ya istilahnya pengganti dari capital gain sebesar 12% tadi gitu. Jadi setelah adanya ex-debt dari si ISAT, investor dan juga maksudnya trader ya, ini lebih kepada trader. Trader yang memiliki posisi lebih dulu di ISAT itu sudah mulai melakukan jual karena sudah masuk apa namanya? Tanggal ex-date-nya gitu. Tanggal tanggal expired date-nya. Itu sebabnya eh, di ARB pertama, kemudian di hari kedua ISAT kembali ARB lagi karena eh, di situ saya lihat para trader juga sudah menilai ya kenapa ini ISAT kok bisa ARB, jadi adanya satu panic selling kayak saya rasa seperti itu. Dari fundamentalnya saya rasa ISAT juga masih apa ya di tahun ini memang bisa dikatakan eh, kurang begitu memuaskan ya untuk ISAT ya, walaupun ada satu lonjakan dari traffic datanya juga. Eh, Ya, jadi mungkin fundamental ya berbicara untuk saat ini. ISAT dengan fundamentalnya yang kurang begitu menarik ya kalau mungkin diperhatikan dengan harganya saat ini, mungkin juga beberapa dari trader menilai ISAT ini sudah cukup mahal ya atau for value. Jadi kenaikan terakhir itu disebabkan oleh dividennya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu yang mempertanyakan kenapa ISAT ARB selama 3 hari terakhir. Selanjutnya ya, kita bisa masuk ke pertanyaan mengenai BRIS dan juga ASI, Bank Syariah Indonesia dan Astra Internasional. Kalau kita bahas sebelumnya untuk Bank Syariah Indonesia ya. Bank Syariah Indonesia yang jelas di pergerakan sebelumnya tembus area 2000 ya, yang sebelumnya saya juga apa namanya? Yang saya katakan area 2000 ini adalah area penentunya. Jadi sebelumnya juga saya khawatirkan adanya pencapaian area support 2000 sebanyak 3 kali. Kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ya dari pembelajaran mengenai analisa teknikal, adanya pengulangan support ataupun resisten sebanyak 3 kali, itu dikhawatirkan pergerakan selanjutnya atau pencapaian harga keempat atau selanjutnya itu potensi untuk breakout ya dari resisten ataupun dari supportnya. Nah ini terlihat ya BRIS ini kembali menyentuh area supportnya di kisaran tanggal 25 November atau akhir November, kemudian BRIS tembus ya, akhirnya dia tembus area support 2000. Nah, kebetulan di perdagangan 3 Desember ini BRIS mengalami satu technical rebound, walaupun kita lihat support yang dimiliki BRIS setelah si BRIS ini tembus area klasik support ini memang ada di kisaran 1815 ya, kalau kita bisa gambarkan dengan Fibonacci retracement. Nah, di sini kelihatan. Fibonacci retracement dengan rasio 1,618 ini menjadi area support selanjutnya, yang nyatanya memang BRIS ini cenderung rebound di area tersebut. Nah, rebound-nya ke mana? Saya rasa rebound-nya BRI ini, Bank Syariah Indonesia ini potensinya mengarahnya ke area 2000 seperti itu. Karena ada penembusan sebelumnya di support 2000, kemudian adanya satu pemantulan, area support tadi yang menjadi resisten saat ini potensi untuk diuji oleh BRIS. Tapi kembali lagi ya dengan pergerakan dan juga kondisi terakhir dari BRIS-nya ya, karena yang jelas skema itu atau apa namanya proyeksi tersebut hanya menjadi satu probabilitas ya atau kemungkinan BRIS ini punya peluang untuk uji area support 2000 lagi gitu. Tapi kalau dilihat dari pergerakan 2 hari terakhir, BRIS sepertinya tertahan di EMA 13. Seperti itu. Yang jelas, bagaimana dengan BRIS? Apakah layak beli?
dengan penembusan area support dan tren seperti ini, saya tidak sarankan untuk beli. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah punya saham BRIS dan kalaupun sudah memiliki satu potensial gain, baiknya dijauhkan atau dilepas terlebih dahulu. Kalau belum punya, saya sarankan untuk tidak masuk ke BRIS. Oke, selanjutnya tadi kalau nggak salah ASI ya, Astra International. Nah, kalau ASI ini dari jangka menengah masih cukup menarik nih, Bapak dan Ibu. Kalau bisa dilihat, Astra International menjadikan EMA 90 menjadi dynamic support yang cukup kuat ya, yang menunjang adanya tren bullish-nya. Nih, kalau boleh saya coba ilustrasikan dulu nih dengan eh, chart pattern. Mungkin seperti ini ya, kurang lebih. Tapi ini dari secondary trend-nya seperti ini ya. Kalau dari minor trend-nya, ini minor trend-nya masih cukup menunjukkan adanya satu potensi pergerakan yang lebih cenderung membentuk eh, rising wedge ya. Kalau di sini kita lihat di sini ada rising wedge, tapi kalau misalkan dilihat dari tren jangka menengahnya ini cukup baik. Jangka pendeknya ini rising wedge. Rising wedge itu kalau boleh kita eh, flashback lagi ya di pembelajaran analisa teknikal, rising wedge itu ada yang namanya continuation, di mana continuation itu menjadi satu pola yang menggambarkan adanya keberlanjutan dari tren sebelumnya. Nah, bagaimana cara menilainya? Selama Astra International ini masih bergerak di atas EMA 90, karena kalau kita lihat EMA 90 menjadi dynamic support kuat untuk Astra International, EMA 90 ini menjadi patokan utama penentu apakah Astra International ini masih bergerak di fase bullish atau tidaknya. Fase atau titik penentu selanjutnya itu ada di kisaran area klasik support atau bekas resisten di kisaran 5.550. Ini adalah klasik supportnya, seperti itu. Jadi kalau dua area tersebut ditembus oleh Astra International, jadi kita bisa simpulkan bahwa ASI ini benar-benar masuk ke fase bearish-nya, dan rising wedge yang tadi dibentuk itu sudah bisa dikatakan berakhir ya, atau rusak. Jadi tidak memberikan gambaran rising wedge yang sebenarnya dengan syarat tadi penembusan dua level support. Kalau Astra International masih bergerak di atas dua level support tadi, kita masih bisa asumsikan rising wedge ini masih potensi untuk menandakan adanya fase bullish seperti itu. Nah, strateginya bagaimana kalau Bapak dan Ibu belum memiliki Astra International? Bapak dan Ibu bisa cicil beli dengan strategi buy on weakness, manfaatkan kalau ada pelemahan di Astra International untuk ambil posisi yang lebih baik. Seperti itu. Batasan risikonya tentu ada di kisaran area support terdekat dia. Yang pertama itu ada di kisaran 5.500 5.600 ya. Ini di sini 5.592, tapi kita bulatkan berarti 5.600 ya. Sesuaikan fraksi harga dari Astra International. Itu batasan risikonya. Oke, dari Fibonacci retracement pun juga mungkin terlihat sama ya. Bagaimana dengan taking profit-nya atau target harga selanjutnya? Astra International dengan resistennya mungkin ada di kisaran 6.375. Itu adalah resisten atau taking profit pertama. Mungkin taking profit yang lebih moderate lagi ada di kisaran 6.200 ya, maksud saya. Ini lebih moderate lagi. Jadi sebelum adanya pengujian di level resistennya, Bapak dan Ibu mungkin bisa cermati kalau Astra International bergerak di area 6.200. Bisa juga realisasikan keuntungan, atau Bapak dan Ibu bisa tunggu sampai Astra International mengarah ke area 6.375. Seperti itu. Oke, di sini ada yang menanyakan juga beberapa mengenai Cepin ya. Cepin dan untuk emiten keduanya itu ada S-Hardware ya. Oke. Cepin, pergerakannya seperti apa? Sayangnya Cepin ini terlihat tertahan di bawah EMA 24 ya. Kalaupun ada penembusan di atas EMA 24, harga selanjutnya tidak bisa
melanjutkan tren penguatannya atau bergerak di atas EMA 24. Jadi dengan tren seperti ini, CEPIN bisa kita nilai masuk ke fase bearish-nya. Dari beberapa momen belakangan juga ya, CEPIN ini juga sempat tertahan di bawah EMA 13. Seperti itu. Dan bagaimana jika kita lihat Fibonacci-nya? Sayangnya CEPIN ini sebenarnya punya area Fibonacci retracement ya, support dari Fibonacci retracement di kisaran 5.900. Tapi terlihat ya di sini 5.900 juga belum bisa belum bisa dijauhkan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini CEPIN ini masih cenderung konsolidasi di kisaran area 5.900. Kalaupun ada penembusan di bawah 5.900, nggak lama harga kembali bergerak di atas 5.900. Jadi ya bisa disimpulkan ini adalah support yang cukup kuat sampai saat ini ya. Tapi dari pattern-nya sendiri, dari chart pattern-nya sendiri, kita tidak sarankan ya untuk masuk saat ini karena chart pattern-nya lebih berisiko ya. Chart pattern-nya seperti ini nih kalau kita lihat dari secondary trend-nya ya. Masih dalam fase bearish sayangnya dengan area resisten kuat dinamik di kisaran EMA 24. Oke, lanjut ACE Hardware. Oke, sayangnya ACE Hardware ini nggak bisa uji area resisten ya di 1325 dan cenderung tertahan di kisaran EMA 13. Ini sayang sekali ya. Mungkin kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki ACE Hardware, patut dipertimbangkan lagi untuk batasi resikonya, karena dengan pola seperti ini, ACE Hardware kami perkirakan akan lebih cenderung bergerak di fase bearish jangka pendek dan sekaligus melanjutkan fase bearish jangka menengah ya. Kalau kita lihat di sini menengahnya memang fasenya memang bearish. Seperti itu. Ya, ini tanda ya, beberapa tanda ACE Hardware ternyata masuk ke fase bearish. Jadi bisa dijauhkan dulu Bapak dan Ibu yang belum memiliki ACE Hardware, dan kalau sudah memiliki ACE Hardware sebelumnya, bisa dipertimbangkan dulu untuk batasan resiko yang layak ya untuk dijadikan acuan. Seperti itu. Bagaimana dengan Mika, salah satu emiten sektor kesehatan ya, rumah sakit. Mika saat ini sudah tembus area EMA 90, tapi dari jangka menengahnya, Mika ini masih tertahan di bawah resisten klasik 2450. Jadi saran saya mungkin Bapak dan Ibu bisa cermati ya, kalaupun Mika ini bergerak melemah ya atau koreksi, manfaatkan kalaupun ada koreksi untuk spekulatif buy. Dengan pergerakan seperti ini, saya bisa sarankan Mika untuk Bapak dan Ibu, serta teman-teman semua yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Kalaupun tingkat risikonya lebih rendah, moderate, atau bisa dikatakan konservatif, Mika kita tidak sarankan, karena khawatirnya dari tren jangka menengahnya ini masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau untuk spekulatif buy, saya rasa cukup menarik jika tunggu area 2350. Di sini ya, 2350 Fibonacci retracement. Karena harapannya ya, asumsinya Mika ini dengan jangka pendek yang positif, menguat, menggunakan area EMA 24 sebagai dynamic support. Jadi kita bisa tunggu lagi pergerakan Mika mendekati area dynamic support-nya. Yang mendekati area dynamic support, salah satunya itu ada di kisaran 2350. Sekaligus juga digambarkan oleh Fibonacci retracement-nya ya. Seperti itu. Bagaimana dengan Agi dan juga Friend hari ini? Aneka Gas Industri, Agi, hari ini masih cenderung bullish. Stokastik masih cukup positif.
bergerak di area oversold dengan pergerakan golden cross di perdagangan kemarin. Dan terakhir ya, di pergerakan hari ini, AGI, karena kebetulan juga jam perdagangan sudah dibuka, AGI masih tertahan di atas EMA 13. Ini signal yang cukup positif sebenarnya. Kalau sampai AGI ini tertutup di atas dynamic support-nya, saya rasa AGI punya peluang kembali untuk menguat di perdagangan selanjutnya. Oke, mungkin kalau AGI ini punya beberapa titik resisten ya. Yang pertama, resisten pertama ini nggak bisa dicapai oleh AGI. Kemudian dia buat lagi area resisten di kisaran 1610 ya. Nah, ini kelihatan 1610 menjadi area resisten yang cukup kuat ya. Nah, di sini 1610. Di periode akhir November ini sempat dicapai oleh AGI, tapi harga selanjutnya nggak bisa tembus area atas 1610 tadi ya. Jadi untuk resisten tentu di 1610 itu adalah resisten tertinggi. Bagaimana dengan resisten yang pertama? Resisten pertamanya itu ada di kisaran 1535 sebenarnya. Ini resisten terdekat. Seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki AGI, bisa saya sarankan untuk perhatikan 1535 level harga untuk taking profit pertama. Supportnya kita bisa lihat di sini support ada di kisaran, kalau yang pertama ya, di sini support ada di 1380, tapi di sini ada kisaran support terdekat dia di kisaran 1400 ya. Begitu. Dynamic support tentu EMA 90 yang saya bulatkan ini masih menjadi dynamic support kuat. Seperti itu ya. AGI. Ya, kurang lebih seperti itu ilustrasi dari Aneka Gas Industri. Kalau nggak salah tadi yang kedua Friend ya, Smart Friend Telekom Tbk. Nah, ini kalau saya zoom out lagi, Smart Friend ini masuk ke fase bearish. Kalau bisa kita flashback lagi ya ke pembelajaran tentang chart pattern, atau Bapak dan Ibu yang sudah mempelajari tentang chart pattern, ini adalah tren bearish tentunya ya. Oke, kalaupun Bapak dan Ibu yang belum begitu memahami tentang chart pattern dan apa sih sebenarnya dari signal garis-garis yang saya gambar ini adalah chart pattern. Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih dalam lagi bersama Philips Sekuritas Indonesia dengan event edukasi kita, yaitu Technical Class yang akan diadakan di tanggal 21 Desember, yaitu di hari Selasa, pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan di sesi besok itu akan membahas tentang chart pattern dan jenis-jenisnya serta cara membacanya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang merasa belum familiar dengan chart pattern dan cara membacanya, Bapak dan Ibu bisa langsung join kelas teknikal Philips Sekuritas Indonesia. Oke, mungkin dari friend tadi ya, masuk ke fase bearish dan support klasiknya tentu itu ada di kisaran 81 ya. Support klasik 81, jadi kalau trennya seperti ini, saya rasa area 81 ini potensi untuk kembali ditembus. Kalau kita lihat di sini area supportnya sempat ya, di sini area support di 110 ya kalau nggak salah. Ini 110, kemudian harga tembus area supportnya. Nah, kami khawatirkan area supportnya di kisaran 81 ini akan kembali ditembus lagi oleh friend kalau melihat chart pattern-nya seperti ini. Jadi kurang begitu menarik ya, atau belum layak untuk dikoleksi. Oke, itu mungkin untuk friend. Kita bisa beralih ke Adaro. Kalau punya Adaro, sebaiknya hold atau take profit. Nah, ini menarik juga Adaro, karena sebelumnya Philips Sekuritas Indonesia juga sempat melihat adanya potensi upside hingga menutup area gap-nya. Di sini kita bisa lihat gap yang terjadi itu adalah breakaway gap ya, dengan support yang tertembus. Jadi mungkin dengan posisi seperti ini, dan kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya, saya rasa level ini layak sekali untuk di take profit ya.
Jadi baiknya realisasikan dulu potensial gain yang Bapak dan Ibu miliki, karena cukup sayang ya kalau tidak direalisasikan. Dan selain itu juga, kalau dari teknikalnya, kami rasa Adaro ini punya potensi untuk masuk ke fase bearish. Kenapa? Karena dari stokastik kita bisa simpulkan pergerakan saat ini sudah bergerak di area jenuh beli ya, dari sisi investornya ataupun tradernya. Adaro juga punya area resisten kuat di 1980, yang mana di pergerakan terakhir Adaro juga belum bisa mencapai level 1980 atau bahkan bisa tembus di atas area 1980. Jadi baiknya dengan begitu Bapak dan Ibu lepas dulu ya kepemilikannya, manfaatkan realisasi gain-nya, dan nanti kita bisa lihat lagi dari pergerakan Adaro apakah di pergerakan atau di perdagangan selanjutnya bisa memberikan satu potensial gain ataupun layak untuk diperhatikan ya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Oke, mungkin yang selanjutnya mungkin ada di saham yang belum kita bahas ya. Di sini ada Tebik ya. Oke, kita bisa masuk ke emiten infrastruktur telekomunikasi yang belum kita bahas sepertinya ya, Tebik dengan sektornya juga. Tebik ini uji area resisten di kisaran 3180. 3180 area resistennya. Jadi pencapaian resisten yang sudah terjadi hari ini dan juga hari kemarin baiknya digunakan sebagai area taking profit ya Bapak dan Ibu, karena pengujian area resisten tadi berpotensi menahan terlebih dahulu ya untuk pergerakan Tebik. Seperti itu. Dan yang jelas ya, kalaupun dari rekomendasi terakhir dari Philips Sekuritas Indonesia, tentunya Tebik ini sudah cukup jauh melampaui target price-nya. Jadi baiknya memang untuk taking profit terlebih dahulu. Manfaatkan potensial gain, dan sembari kita melihat pergerakan selanjutnya di Tebik. Area selanjutnya yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, kalau Tebik itu terkoreksi, mungkin ada di kisaran 3010 ya, itu dari Fibonacci retracement. Jadi kalaupun ingin melihat dari area support klasik, ini kita bisa gunakan area 2990 ya. Di sini ada area klasiknya. Nah, itu strategi kalau Bapak dan Ibu ingin kembali koleksi Tebik. Manfaatkan adanya koreksi, namun saat ini baiknya dijauhkan atau dilepas terlebih dahulu kepemilikannya. Oke, jadi untuk Tebik sepertinya menjadi pembahasan terakhir ya di Philip Morning Market Call edisi 10 Desember 2021. Kami ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan juga pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Pastikan juga untuk tetap menyaksikan Philip Morning Market Call di setiap harinya mulai pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.